alignment, ya kan? Arti dari alignment apa Manis tadi udah saya sampaikan loh. Apa arti dari alignment? Ada yang bisa? Siapa sih kemarin yang kayaknya aktif itu? Masuk itu Nurul ya? Ada Nurul nggak di sini? Oh dia nggak. Ada Pak. Mana nggak kelihatan Manis? Ya. Mana Nurul? Oh iya, Mbak Nurul. Apa sih arti alignment? Alignment. Pensejajaran. Ngerti toh? Mbak Nurul. Iya, pensejajaran Pak. Alignment. Ya, pensejajaran. Jadi kan nanti seperti biasalah, apa namanya, kita kan ini mulai dari alignment nanti ini kan kita itu nanti nah Nurul saya pin ya, jadi harus on kamera setiap saat. Jadi alignment itu nanti kita tuh punya satu sekuen, ya kan seperti biasa, satu sekuen induan. Kita misalnya Nurul penelitian tentang misalnya jamur yang ditemuin misalnya di apa namanya di Ketombe. Aduh jangan ya ampun bikin malu. Ini apa jamur di apa namanya di misalnya di anggrek di kebun raya Liwa gitu nemu jamur di sana. Terus di sekuen ketemulah itu jenis jamurnya itu ya, isolatnya itu urutan bahasa-bahasanya. Nah Nurul mencari sekuen yang mirip dengan jamur di Liwa itu sebanyak misalnya 7. Nah kemudian 7 sekuen plus jamur dari Liwa itu jadi 8 isolat itu disejajarkan. Kita bakal tahu bahwa ada mutasi di bagian mana, bahasa berubah yang mana, penyisipan di mana, apa namanya, delesi di mana, substitusi di mana. Gitu. Nah itu namanya alignment. Itu tidak pakai software, tidak apa-apa, bisa online. Kalau mau pakai software itu juga lebih enak lagi. Jadi kalau online itu nanti pakai NCBI, kalau mau pakai software itu bisa pakai rupa-rupa, bisa pakai Mega. Saya biasa pakai Mega. Dulu saya pakai Mega 4, sekarang sudah sampai Mega 9 kalau nggak salah. Dah, lanjut ya anak manis. Jadi urut-urutannya dari di sini adalah dari alignment di yang pertama adalah DNA, sekuen, database, searching. Nah, tuh. Jadi mencari sekuen data. Data-data dari kesamaan yang apa ya namanya dari sekuen yang ingin kita cari. Misalnya kita ingin mencari sekuen yang mirip atau yang memiliki kesamaan dengan jamur isolat jamur di Raya Liwa yang diisolasi oleh Nak Nurul tadi itu. Nah itu tahap pertama dicari. Ketemu misalnya sampai sekitar 100 isolat. Tapi diambilnya ya misalnya yang memiliki kemiripan 100% saja atau 99,9% saja. Itu bisa sampai 20-an isolat. Oke, habis itu kita lanjut ke sekuen alignment. DNA sekuen alignment menggunakan pairwise, selanjutnya dengan multiple. Bedanya pairwise dan multiple, kalau pairwise itu single, kalau multiple itu apa ya? Berlipat-lipat atau berbareng-barengan dengan berbagai macam tadi isolat tadi. Oke, lanjut ya. Aduh, apa ini? Oke. Jadi yang pertama itu pencarian sekuen database nukleotida itu tujuannya untuk mendapatkan dan memahami format sekuen nukleotida gene bank. Sama seperti dulu itu loh yang saya ceritakan. Misalnya kita masuk ke NCBI dulu ya anak manis, kemudian pilih nukleotide. Udahlah tak langsung praktek aja lah. Kemudian di ketik ini mencarinya adalah salah satu yang dicari adalah dari sintetase dari starch dan cassava dari apa sih namanya itu pati sintetase pati dari cassava itu
itu loh, singkong itu loh. Kemudian di search Go di sana. Ini harus saya yang praktekkan kah? Apa anak-anak aja yang praktek ya? Bisa nggak ya? Nah, Nurul pakai laptop nggak online-nya? Pakai HP, Pak. Oh, payah kok. Ya ampun. Siapa yang online pakai laptop? Yus, aku lah. Kapan kamu online pakai laptop? Nah, Nurul nggak bisa sekarang ya? Yus lah. Lagi nggak bisa, Pak, laptopnya. Yus, lain tak kasih tugas saja, wes. Anak-anak itu. Jadi, tahap pertama masuk ke NCBI ya, nah, manis. Nanti formatnya seperti ini. Lupa ya kalian ya, NCBI itu masih ingat nggak sih bentuknya kayak apa kalian? Aku males prakteknya Masih ya? Mas Aryan, kamu kenapa toh? Oh, kenapa toh? Iya, dijawab deh, maksudku kok nggak ngidupin kamera maksudku. Ya wes. Kalau masih nanti masuk ke NCBI ya nak manis, kemudian pilih nukleotide. Nukleotide nanti bisa di sebelah kanan opsinya. Kemudian ketik aja ini, terus kemudian di go. Nanti akan keluar tuh isolatnya banyak di sana. Ternyata di sini isolatnya yang keluarnya itu cuma 2. Cuma 2 isolatnya. Oke. Ketemu kan? Kemudian dibuka. Terus nanti ada di sebelah kiri di sini itu nggak kelihatan ya namanya. Aku tak praktek wela lama. Sign for all. Terus saya share screen. Mana ya? Mana sih? Aku? Mana sih itu ku? Oh ini deh. Salah. Astagfirullahaladzim. Aku nggak mau lihat ini. Tuh kan lama loh aku tuh kalau kayak gini nih. Ya. Mana ya? Oh ini loh anak manis. Udah kelihatan tuh, saya buka di sini. Tab baru di sini, klik aja NCBI. Udah kebuka NCBI, udah di googling NCBI. Ayo. Oh iya, saya baru ingat. Saya itu pernah praktek gini di mata kuliahnya siapa ya dulu itu ya? Ya anak-anak, ya kalian itu kok kalau nggak salah. Ini loh yang kanan ini loh, kelihatan toh? Kelihatan toh Mas Aryan? Kamu bangun tidur ya? Hah? Kelihatan. Oh iya kelihatan, alhamdulillah. Ya Allah bangun tidur jam segini. Aku tadi juga mau berangkat kampus ngantuk sebenarnya. Aduh lah nggak usah dibahas. Yang penting kan saya kuliah sekarang. Daripada saya di rumah kuliahnya nadetnut. Saya berangkat disambut dengan hujan. Nah nukleotide terus nanti di tombol search-nya dulu lama. Di tombol search-nya itu diketikkan tadi itu start sintetase. Nanti akan keluar 2 isolat. Oke. Udah, saya kuliah aja lah. Males saya. Nanti kalian yang praktek sendiri aja. Jangan manis ya. Wih Mbak Nurul. Nanti Mbak Nurul praktek sendiri aja ya. Iya, Pak. Ntar dicoba, Pak. Sama Sama kok. Males lah saya. Kelamaan. Ya emang kalau Zoom dan sambil online tuh lama ya kan, kita masuk ke web kalau terus pilih nukleotide kemana yang ketika sintetase NK-saha ini buat contoh aja nak manis. Kemudian go. Ini dari sini tuh kalian tuh bisa loh bikin apa sih? Nah ini kemarin kamu mau bikin narasi apa nak? Ini kemarin ngomong ke saya review ya.
Nah, ini dari sini artikel, Pak. oh iya, artikel. Nah, kalian mau bikin artikel deh? Oh iya, ya siap. Kalau anak-anak lain mau bikin narasi artikel apa? Kok suaraku double ya? Mau bikin narasi artikel atau apa review dari sini menggunakan alignment ini kalian banyak. Misalnya kalian pengen ini corona-coronaan ini kalian mau ngecek lah corona isolasi gimana kalian tambahin itu satu-satu kalian cek lah misalnya protein ya berubah yang mana mau ada mutasi bertanya saya juga dulu begitu kan wes lah selanjutlah jadi gini ya kalau mau bikin narasi tadi ya di sini ketik protein apa COVID-19 gitu COVID-19 Indonesia nanti kan keluar oke nukleotid, kemudian ketik start sintetase NK-SAFA, kemudian go. Ini ceritanya begini ya, di go ketika di go nanti akan keluar hasilnya adalah dua isolat ini. Karena itu spesifik. Kemudian hasil pencarian ini ada 1 dan 2 diklik yang atas dan diklik juga yang bawah yang malah mundur. Nah ini ketika diklik nanti di bagian atas di sini ada keyword namanya. Ini sebenarnya nih saya bilang ya bolehlah keyword ya. Tapi sebenarnya saya tuh bilang ini identitas loh. Identitas dari isolat yang kita buka kan ada 2 nih. Ini ada accession number. Accession number tuh ini loh nomor aksesi. Jadi nomor aksesi misalnya kayak plat itu loh AB berapa AB itu kan plat Jogja tapi AB itu kalau di NCBI itu sebagai tanda AB itu biasanya adalah dari Indonesia misalnya AB kemudian 1479 gitu misalnya ini di sini nih yang biru ini nah, ketika diklik nanti keluar ini keywordnya nah saya di sini bukan keyword loh nah itu dulu kasih nama itu identitas jadi di sini ada account numbernya, kemudian ada yang masukin ke Jinbeng sana itu, yang submit sekuen itu siapa namanya, kemudian dari misalnya kalau jamur, itu jamurnya itu dari anggrek apa, kemudian anggreknya itu di mana, misalnya di Kebun Raya Liwa itu ketinggiannya berapa, dan seterusnya sampai ke sudah dipublikasi atau belum, kemudian yang terakhir adalah urutan sekuennya itu urutan DNA-nya itu ini urutan DNA-nya itu ini urutan DNA-nya ini urutan proteinnya jadi ada urutan DNA ada urutan protein tinggal di Bali aja gitu. Kalau mau ngelihat DNA ya bisa kalau ngelihat protein itu gitu anak-anak jelas belum naik di sini kayaknya ini udah tak ulang berkali-kali deh anak manis Jelas, Pak. oh, alhamdulillah pikir saya karena puasa gitu jadi susah nyambung itu saya kalau saya memang susah nyambung oleh ngantuk bawaannya saya itu kemudian format FASTA anak-anak tahu kan format FASTA itu adalah format dari urut-urutan DNA-nya tadi untuk disimpan itu dalam bentuk FASTA supaya apa kan kalian tahu urutan DNA-nya itu ya kalau misalnya kalian itu part of sequence jadi misalnya satu sequence makhluk hidup itu satu partnya gitu misalnya kalau virus itu kan ada 4 part tuh 4 bagian kalau manusia ya ratusan atau ribuan ini kan part kan nah kalau pada virus aja satu part yang saya teliti itu yang code protein itu ada sekitar 450-an bahasa itu udah panjang juga nah kalau misalnya satu full sequence
satu 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 full genome dari virus panjang gitu beribu-ribu gitu, ya misalnya nggak beribu-ribu banget, ya misalnya 2.000 atau 3.000. Nah, itu kan panjang kayak gini yang di bawah ini. Nah, itu kenapa kok misalnya kita ngambilnya itu dalam bentuk FASTA. Nanti tuh di sini ada FASTA ini loh anak manis, di sebelah sini nih tuh ada format FASTA, tinggal diklik aja, nanti keluar ini urut-urutannya ini, bahasa-bahasanya itu keluar. Nah, itu tuh biar supaya ngurut terus gitu loh, nggak ada spasi. Ya, tahu maksudku? Kan itu ribuan tuh. Kalau misalnya ada spasi aja satu di sana, nanti dihitungnya di situ adalah divisi dan seterusnya. Jadi itu nggak ada spasi. Apalagi kalau misalnya ke-delete gitu-gitu. Nah, ini enggak. Kalau misalnya dalam bentuk pasta itu walaupun ada yang ke atas, kemudian di bawah sampai berlapis-lapis, misalnya ini sampai 20-an baris gitu ya, yaitu itu tanpa spasi. Jadi ketika dari sini itu urut terus tanpa spasi. Nah, itu dulu saya kan nggak tahu, yang dulu pas lagi belajar ya apa ya namanya, belum tahu kalau misalnya itu harus pakai opsi pasta. Saya copy kita ketika nemu ini, oh ini kan di sini ada tanda bahasa 1, kemudian di bawah itu 10 no 1 itu dan 1 tuh atau itu salah copy aja, kontrol C terus kontrol V saya taruh di Word tuh. Nah, itu kan ada spasinya, itu mesti ada spasinya. Nah, itu kalau salah selip lagi oneng gitu, itu nanti apa namanya, kedelete 2 kali, bahasanya hilang 1. Dipikirnya ada mutasi atau ada delesi, di sana ternyata kesalahan kita. Nah, gitu. Makanya dibentuknya pasta format ini. Gitu. Nah, itu aja sih sebenarnya untuk cara-cara ngopi itu, sesimpel itu sebenarnya. Oke, disimpan dalam bentuk format pasta. Kemudian baru masuk ke sequence alignment. Nah, itu yang paling simpel itu dengan blast manis. Nah, tujuannya di situ adalah pairwise alignment. Jadi untuk mencari sekuen yang homologi atau serupa. Kemudian juga mencari dari fungsi gen. Nah, di pilihan tadi yang di atas ini tadi itu kan tadi ada nukleotide, sebelah sini tadi itu sebelah kanan itu ada nukleotide ini. Nah, pilihlah di sana itu yang mana ya tadi dong? Nih, blast nukleotide blast. Nanti di sana ada pilihan nukleotide blast. Terus keluar nanti di bagian atas itu kosong serupa ini tuh, kayak kita membuat apa sih namanya tuh, kayak membuat akun email atau membuat akun Facebook gitu. Itu kan di situ nanti ada nama apa yang harus diisi. Nah, kalau kalian ketik nukleotide blast, nanti di bagian atas ada yang kosong. Nah, kalian kopikanlah yang di pasta tadi itu. Nih kan nggak ada spasinya, jadi tinggal rubah nggak usah, hanya tulis saja nukleotide karena ini bukan protein, kemudian terus 14. Terus dia nanti akan running. Ini pernah tak ajari loh dulu anak-anak, masih ingat nggak Mas Aryan? Ya, Pak.
denger enggak? Suaranya Bapak tadi patah. Enggak. Halo. Halo. Suaraku di bawah AC ya enggak jelas ya. David masih ingat enggak Nak Manis yang belas ini? Agak lupa, Pak. Ayah lah. Terus saya. Terus belas David kan naik dimasuk NCBI kan terus tak bisa ketik nucleotide yang di sebelah kanan tadi itu loh. Nah di situ ada opsi belas nucleotide. Nah belasnya nanti keluar pilihan kayak gini, kayak kita ngisi kayak kita buat akun email itu loh. Ada yang perlu diisi, nah dimasukkan lah si pasta itu tadi itu urutan nukleotida tadi itu terus di search di sana. Nanti akan ketahuan berapa itu yang mirip. Ingat gak sih? Masa yuk gak ingat? Aku tak praktek lagi. Pak ingat. Ih, mau ingat gitu kok pura-pura gak inget loh. Nanti aku praktek lagi, nanti ini lagi. Emosi saya kan lemot. Dan pasti saya gak emosi. Ya Allah puasa, harus sabar. Karena kalau kata Ustadz semalam itu, enggak ya, saya tuh dengar kok semalam itu. Saya gak ngantuk semalam itu. Kata Ustadz semalam itu adalah siapapun orang, pemenangnya itu adalah orang yang sabar. Kenapa sih Fe ngetawain Fe? Ya emang bener kok. Pemenangnya adalah orang yang sabar. Wes lah saya lanjut lah. Halo anak manis, tidur enggak? Enggak ya? Oke. Enggak apa-apa lah saya kasih sebagian kultum imam masjid semalam itu. Dikit aja, yaitu pemenangnya adalah orang yang sabar. Kemudian ini adalah nah ya, ini kalau udah di blast nanti kan di running ya anak manis. Kita masukin satu sekuen aja gitu loh. Tadi itu kan ada dua pilihannya. Ini dipilih satu yang di atas. Keluarlah serupa ini. Ada yang keyboardnya, identitasnya, ada urutan proteinnya, ada urutan DNA. Nah, kemudian ini di save fastanya tadi itu kemudian di running kan dimasukin di sini. Ini fastanya ini loh, yang ini loh, ini kan disimpan dalam bentuk fasta. Di sini ini nanti kalian ke download loh. Kalau kalian nyimpan di fasta itu nanti ke download otomatis. Nah, kalian copy Ctrl C di sini boleh yang di downloadan itu, terus dikopikan di sini, bagian atas ini, kemudian diklik nucleotide ini. Dan di blast nih yang di sini nih. Nah, keluarlah nanti hasilnya serupa ini nama. Yang pertama adalah the graphic display. Nih graphic display itu yang bagian merah-merah itu. Kemudian the hit list itu keluar juga di sini. Bit score itu juga ada. The F value itu juga ada. Ya, di sini nih ya, anak-anak nanti akan keluar grafik-grafiknya itu, kemiripannya itu bisa di bit score, bisa F value. Bit score itu apa? Itu menunjukkan similaritas pada kedua sekuen. Jadi kan, misalnya ketika kalian blast, nanti kan muncul tuh kesamaannya, ini ada yang mirip 1, 2, 3, 4 nih ya. Ini yang mirip dengan yang kalian blast itu, yang sekuen yang kalian blast itu, yang isolat yang pertama dari protein starch tadi itu loh. Starch dari kasava tadi lupa. Ini loh, starch sintetase N-kasava tadi itu. Isolat yang pertama tuh mirip ini, yang mirip tuh dengan accession number sekian tuh banyak itu ya. 20-an. Nah, kemudian ada max score, total score, query coverage, kemudian F value, max identity, dan seterusnya. Nah, di sini keterangan dari F value yang di sini itu adalah more similarity pada atau nilai F value terendah yang menunjukkan
more similar pada kedua sekuen. Jadi kesamaan terendah ya dari kedua sekuen. Kemudian max score itu kesamaan tertinggi dari sekuen. Kemudian di sini ada bit score. Bit score itu yang tadi itu menunjukkan similarity antara keduanya sekuen itu. Yang tinggi, skor yang tinggi dari kedua sekuen. Itulah kira-kira nanti ada muncul gambar-gambar ini nih. Ini kalau kalian apa ya namanya ini nih kalau alignment kayak gini nih sebenarnya setengah hari aja selesai kok kalau mau bikin tulisan kayak gitu. Bagus kayak itu sebenarnya. Ya jangan misalnya alignment kalian ngambil satu aja gitu. Misalnya sekuen dari COVID-19 asal Indonesia gitu. Mengambil yang dari Jakarta boleh, yang dari Surabaya boleh. Itu kan kayaknya kemarin tuh yang pada saat akhir-akhir tahun kemarin itu 5, terus sekarang paling udah banyak banget yang sudah disimpan. Ambillah satu gitu. Kemudian kalian masukkan ke blast, terus nanti kalian lihat itu yang mirip dengan itu mana. Tuh, dari negara lain lah, jangan mencari Indonesia. Jangan dari Indonesia aja. Terus nanti kalian bisa tahu tuh yang serupa ini grafik-grafik ini, sekuen mirip yang mirip mana. Siapa Fe? Terus kemudian ini hasil blast kedua. Hasil blast kedua ini anak manis ya. Urut-urutannya tadi itu loh. Kalau sekuen pertama itu pasangannya dengan yang mana kan udah di blast, jadi kan ketahuan mutasinya yang mana itu. Nah itu garis-garis itu menunjukkan bahwa itu pasangannya gitu. Itulah anak manis maksud aku itu, walaupun urutannya kalau misalnya kalian nemu di sana kok tahu di situ ada mutasi Pak, ya itu dari blastnya itu nanti dia akan memasang dengan pasangannya yang isolat yang mirip tadi itu. Nanti ketahuan ada mutasi atau enggak, apakah ada delesi atau apa insersi itu ada itu ya, nanti ngurut-ngurut gitu. Kemudian di situ ada length, kemudian di situ ada identity, dan itu di situ ada gap-nya. Nanti akan ketahuan. Nih ada gap-nya, kemudian ada identity, ada expect, ada score, ada length di sini. Gimana manis? Di sini ada. Ini di print screen gitu aja terus jadi tulisan. Kemudian yang tidak kalah seru ini ya anak manis adalah hasil blastnya itu adalah distance tree atau pohon jarak atau pohon filogenetik bisa lah. Pokoknya ini di situ akan ketahuan lah bahwa isolat itu kemudian kita klik yang mirip dengan isolat yang kita blast tadi itu misalnya kita ngambil 5 atau 7 gitu ya, nanti akan ketahuan di situ dia itu mengarahnya itu kemana, proses mutasinya itu apakah dengan mutasi yang terjadi itu dia itu membentuk spesies baru, itu bisa, apakah dengan mutasi yang terjadi itu menunjukkan bahwa dia itu awalnya itu asalnya itu satu gitu, kemudian terus mengalami mutasi, kemudian dia bercabang, itu juga bisa. Ini kayak gini misalnya anak-anak ya. Ini aja nih, ini ketutupan. Ini misalnya bentuknya itu nanti bisa begini, bisa kayak segitiga gini kesana-kesana, atau bentuknya itu kotak-kotak kayak gini. Jadi ini awalnya dari satu spesies atau satu jenis atau satu genus, kemudian bercabang. Nah, ini kan masih berkerabat dekat, yang terpisah. Nah, misalnya Indonesia di sini misalnya. Kemudian di sini ada Jerman gitu misalnya. Berarti kan Indonesia dekat dengan Jerman, berarti virus dari Indonesia itu asalnya dari Jerman misalnya. Atau misalnya di sini dari Jepang gitu. Berarti virus Indonesia itu asalnya dari Jepang. Atau misalnya di sini ada India. Atau di sini ada Amerika. Itu kan mengelompoknya itu biasanya itu pengelompokan tuh dari geografis sana. Dari geografis. Pengelompokannya biasanya gitu dari geografis gitu. Jadi berkerabat dekatnya itu dari geografisnya. Jadi dari
apa sih namanya, dari hamparan peta bumi itu, dari peta dunia itu kemiripannya itu biasanya ditentukan dari wilayah geografisnya, deketan gitu loh, bukan jauh-jauhan. Tapi kalau misalnya dia itu penularannya itu maksudnya normal ya, dalam arti kalau misalnya dulu saya nganalisis itu tentang flora atau fauna gitu, misalnya hewan yang pengelompokan yang berkerabat dekat-dekat itu, misalnya hewan kan jelajahnya di situ-situ aja, soalnya hewan kan nggak naik pesawat atau naik helikopter itu pada saat ini migrasi atau perpindahan. Nah kalau virus itu kan naik orangnya naik pesawat gitu, misalnya dari orang Eropa gitu mampir ke Indonesia, ya mirip lah pada akhirnya. Nah gitu, jadi udah awalnya dari geografis, kemudian karena proses migrasinya itu tidak lagi berdasarkan dari wilayah, misalnya barir, ada laut, ada sungai, ada apa itu kan menentukan itu persebarannya. Nah kalau naik pesawat ya beda lagi ceritanya. Awalnya itu memang dari geografis itu, tapi karena ada proses migrasi yang lebih dari itu, maka bisa disimpulkan bahwa tidak lagi dari geografis. Nah dari sini nih bisa, ini data yang pohon distance tree ini bagus loh anak-anak. Jadi ini adalah data akhir sebenarnya dari yang data awal tadi ini. Ini kan pensejajaran, mutasinya ketahuan di mana, delesinya berapa, di mana. Terus kemudian kalau ini itu dari ketahuan dari bit score-nya, value-nya, max score-nya, itu akan ketahuan di sana kemiripannya itu di mana. Nah ini yang terakhir itu Pak, divalidasi pakai pohon distance tree itu. Jadi di situ nanti kalian copy aja ini atau kalian ambil, biasanya bisa di-download kok, ini bisa di-download yang ini bagus ini. Terus kalian bisa bercerita, oh ya misalnya kalau kenapa kok virus di Indonesia itu mirip dengan ini, karena ada kan harus ilmiah ya gitu, karena misalnya di jurnal ini atau dari apa gitu, itu disampaikan bahwa penyebaran pertama itu orang dari sana gitu, atau orang Indonesia mampir ke sana terus balik ke sini gitu, balik ke Indonesia, atau orang sana yang ke sini gitu, itu bisa. Gitu kira-kira anak-anak. Sampai di sini ada yang ditanya enggak? Belum, Pak. Pada ngantuk. Belum, Pak. David, ada acara apa sih di sini tuh? Ada ulang tahun ya? Enggak lah, Pak. Ya buat anak ulang tahunmu gitu loh. Ulang tahun dirayakan. Nunggu ditraktir bukber Pak Mahfud, Pak. Wes ngeri. Ya kapan? Di mana? Langsung booking tempat lah. Oh lah, aku no gadis-gadis barang ke situ gitu. Berapa pula ya aku booking tempat lah. Nah, misalnya 10 orang ya harus pesen lah dari awal. Wes lah. Apa? Aku ikut. Apa gue? Oh, Aryan. Ya boleh lah kapan-kapan. Sampai di sini ditanya enggak? Wes tak kasih tugas ya sampai sini ya. Ya, Pak. Kelompoknya ada berapa sih, Fit? Kelompok di praktikum? Di informatika ada kelompok, Pak, nggak ada kelompok. Nek praktikum yang lain? 4, Pak. Ya wes, kelompoknya nggak usah dibagi-bagi lagi ya, 4 itu ya. Kelompok genetika. Yo, jangan 2 lah, kedikitan lah, Fit. Udah, Pak, kelompok mikro aja. Kan ini soalnya gampang kok, cuman di blas gitu aja wes selesai kok, setengah jam juga selesai. Jadi nanti tugasnya itu jawabannya itu print screenan ya, Fit ya. Print screenan. Tugasnya ini yang di bagian belakang ini loh. Nih. Cuman sampai urutan 1 sampai 2. 1 sampai 2 aja. 1 sampai 2 aja.
Gennya silahkan memilih, kan ada 4 fit, berarti silahkan memilih nih, ada opsi nih sampai 11 kelompok. Silahkan memilih ini. Silahkan milihlah sesuka-sukanya. Ya wes lah, nek ora ya 1 sampai 4 itu aja yang di atas nek ora. 1 sampai ini loh nomor 1 sampai 4 ini loh. 1 2 1 kelompok 1, 2 kelompok 2, 3 kelompok 4 kelompok. Ya Pak. Nah, itu tugasnya cuma 1 sampai 2 ini. Lakukan analisis DNA sekuen. Kemudian ini taruh di Google Drive aja lah, nah ora kalian bikin Google Drive nanti aku tak lihat. Terus 1 DNA sekuen database searching tadi itu, kemudian 2 sekuen alignment. Ya toh? Sampai di blast. Sampai di pohon distant pairwise tadi itu. Distant ini nanti loh, pohon distant tree tadi itu loh. Nih sampai ini. Ya Fit? Ya Pak. Udah suara aku ya. Perlu PPT-nya enggak ini? Perlu Pak. Perlu banget. Alah, gua dikerjain enggak? Jangan-jangan enggak dikerjain. Ya itu Pak. Jadi kerjain lah. Saya lo nggak pernah ngasih soal sekali ini, wey. Nanti sampai UTS kan, sampai UTS nanti soalnya cuma ini aja. Ya tak kasih nilai tugas lah nanti, masa lu nggak ada nilai tugas? Ya tapi Ya Pak. ini nilai tugas ya anak-anak, jadi harus dikerjain loh. Nanti aku cuma ngasih tugas ini sekali loh. Ya Iya, Pak. Wes. Aku tak kasih, nggak usah lah. Nggak usah. Gini aja, Wes. Kalau nggak ada ditanya, ya aku tak pamit. Ya Pak. Tak kirim ke siapa ya? Tak kirim ke siapa? Grup kan ada Pak, grup. Oh ya wes, oh ya di grup. Ya wes, makasih David, makasih Ya, Pak. Aryan, makasih Roni. Kemarin buka puasanya gimana nak? Banyak nyamuk-nyamuk betina nggak mengganggu? Salahnya buka puasa. Buka puasa kok di embung itu ya nggak ada. Itu idenya, kalau nggak idenya Roni. Itu tuh yang buka puasa bukan Roni, malah nyamuknya itu buka puasa. Terus dadah Mbak Nurul, Ayuni, Aini, Main, Azahra, Ratna masih di Sidomul ya nak manis. Kemudian itu semuanya ya salah satu Kalian Pak. Oh ya kalian. Itu temennya temennya David itu nggak datang ya Fit? Yang cantik itu, yang katanya cantik itu loh. Siapa Pak? Itu loh yang dari grup rumpian kita itu. Oh Tarisa, mana dia? Tarisa di mana Fit? Mati lampu Pak katanya. Walah, payah. Ganti panel. Itu tuh cewek-cewek semau-maunya loh. Tarisa itu kayaknya susah diatur. Enggak bercanda. Astagfirullahaladzim. Ya wes, pamit ya nak manis ya. Seakhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat terus ya nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, makasih ya nak. Saya tak izin live ya. Sehat-sehat terus. Ya Pak. Dedek, ayo makan. Takutnya akan ditambah
Berisik, Ge.